Halo semuanya, oke, jadi seperti yang sudah kalian ketahui, channel YouTube gua yaitu Portal Animasi merupakan channel YouTube yang memfokuskan dirinya untuk membahas hal-hal seputar dunia animasi. Dari yang awalnya hanya membahas kartun-kartun barat saja, kini sudah mulai membahas berbagai macam hal yang berhubungan dengan animasi, mulai dari animasi independen, animasi lokal, animasi lawas, hingga beberapa informasi menarik seputar dunia animasi. Nah, dari banyaknya topik yang sudah pernah gue bahas, terdapat satu topik yang berhubungan dengan animasi yang sepertinya masih belum sempat untuk gue bahas sampai saat ini. Yap, topik tersebut adalah soal adaptasi live action dari suatu animasi. Nah, apa yang membuat gue selalu enggan untuk membahas topik tersebut? Dan apakah gue bakal mulai lebih sering untuk membahas topik tersebut di waktu kedepannya nanti? Sebelum menjawab semua pertanyaan tersebut, gue ingin memberikan klarifikasi kalau film-film adaptasi live action yang gue maksud di sini adalah film-film yang mengadaptasi sebuah animasi ataupun video game yang menggunakan beberapa visual effect atau animasi di dalamnya. Film-film yang mengadaptasi sebuah buku ataupun cerita dongeng anak tidak akan masuk ke dalam kategori ini kecuali kalau film tersebut sudah memiliki adaptasi animasinya. Jadi mungkin cukup basa-basinya, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, jadi alasan kenapa gua enggan untuk membahas adaptasi live action sendiri terbilang cukup simpel dan seharusnya banyak dari kalian sudah bisa menebaknya. Yes, alasan tersebut adalah channel ini awalnya hanya berfokus pada media animasi saja. Dulunya, gue hanya ingin agar channel YouTube ini bisa lebih berfokus pada pembahasan yang berhubungan dengan kartun series, animasi pendek, ataupun film animasi. Dikarenakan hal inilah, banyak dari kalian pastinya sangat familiar dengan channel YouTube ini karena hanya membahas seputar animasi saja dan tidak mencakup adaptasi live action. Bahkan gue sangat ingat, dulunya sempat ada beberapa penonton gue yang merequest untuk dibuatkan pembahasan mengenai suatu film adaptasi live action, namun permintaan tersebut langsung dibalas oleh penonton yang lain dengan mengatakan kalau channel YouTube ini hanya berfokus pada media animasi saja dan gak hal-hal yang di luar itu. Dikarenakan hal inilah, gue pun menjadi semakin ragu untuk membuatkan video pembahasan mengenai adaptasi live action. Nah, tapi terdapat satu alasan lagi yang merupakan alasan yang paling kuat kenapa gue gak mau untuk membuatkan video pembahasan mengenai topik ini. Alasan tersebut adalah karena pada saat itu gue memang sudah sangat tidak tertarik dan bahkan sangat membenci adaptasi live action. Kenapa hal ini bisa terjadi? Well, untuk menjawab pertanyaan itu, biar gue ceritakan kepada kalian bagaimana gue awalnya menyukai adaptasi live action, lalu menjadi sangat membencinya, lalu mulai tertarik lagi untuk menontonnya. Nah, jadi, seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya, gue sendiri dulunya sangat menyukai adaptasi live action dari film-film animasi. Salah dua film yang membuat gue sangat menyukai hal ini adalah adaptasi dari Alice in Wonderland dan juga Maleficent. Alasan kenapa gue sangat menyukai kedua film tersebut adalah karena pada saat itu, gue masih belum bisa berpikir kritis dan hanya melihat kedua film itu sebagai sebuah tayangan yang sangat seru. Selain itu, gue juga gak begitu memiliki banyak kenangan yang indah dengan film-film lawas buatan Disney dan gue hanya suka beberapa film saja. Dikarenakan hal inilah, gue gak begitu mempermasalahkan perubahan cerita tersebut dan malahan sangat menyukainya. Nah, tapi dari kedua adaptasi live action ini, gue pribadi sangat menyukai film Alice in Wonderland karena pada saat itu, gue sangat tidak menyukai versi animasinya. Menurut pandangan gue, film animasi tersebut memiliki cerita yang sangat aneh dan juga nuansa yang membuat gue sangat tidak nyaman, terutama ketika Alice akhirnya bertemu dengan Sang Ratu Merah. Maka dari itulah, ketika mereka merubah cerita live action ini menjadi tipikal cerita The Chosen One, gue pribadi langsung jatuh cinta terhadap film tersebut. Nah, pada titik ini, gue sendiri masih suka menonton film-film adaptasi live action dan tidak begitu mempermasalahkannya. Semua film dalam kategori ini masih suka gue tonton, mau itu buatan dari Disney ataupun perusahaan lain. Tidak hanya itu saja, gue juga merasa kalau semua adaptasi live action ini tidaklah jelek sama sekali dan malah bisa dikatakan sangat bagus. Ya, sebut saja adaptasi live action dari video game Resident Evil yang mana pada saat itu gue menganggap kalau film-film tersebut merupakan film yang sangat-sangat bagus. Nah, tapi semua ini mulai berubah ketika gue akhirnya mulai tertarik dan sekaligus mengagumi media animasi. Oke, sedikit klarifikasi. Gue sendiri sebenarnya sudah sangat menyukai media animasi sejak lama, bahkan ketika gue masih cukup belia. Namun pada saat itu, gue masih memandang kalau medium ini hanyalah merupakan hiburan saja dan tidak perlu dianggap sebagai suatu hal yang serius. Ini semua akhirnya mulai berubah ketika gue mengenal dunia anime dan juga industri animasi lewat ketertarikan gue terhadap kartun barat.
Kehadiran anime benar-benar merubah sudut pandang gue terhadap medium animasi, karena dari anime-anime inilah gue bisa melihat bahwa animasi itu tidak hanya sekedar sebuah hiburan saja, namun bisa menjadi sebuah hal yang lain, entah itu sebagai karya seni atau bahkan bisa menjadi sebuah bentuk motivasi untuk memperbaiki diri. Pandangan baru ini semakin diperkuat ketika gue juga ikutan menyukai kartun-kartun barat dan seringkali melihat hal-hal menarik yang ada di balik layar dari setiap terbentuknya animasi ataupun sebuah kasus unik dan aneh yang berhubungan dengan animasi. Sejak saat itulah, gue menjadi sangat cinta terhadap dunia animasi dan memandang medium ini sebagai suatu hal yang besar dan juga serius. Tidak hanya itu saja, dengan adanya pemahaman baru ini, gue pun menjadi berpikir kalau film-film live action yang mengadaptasi suatu animasi tanpa memiliki suatu hal yang baru ataupun berbeda merupakan sebuah bentuk kemalasan dan sekaligus keserakahan. Gue merasa kalau film-film seperti ini hanya bertujuan untuk mencari cuan saja dengan cara yang sangat mudah tanpa mengeluarkan effort dalam segi kreativitas. Nah, tapi pemikiran gue ini sempat mengalami guncangan dan juga dilema yang sangat hebat ketika gue mulai dikecewakan dengan beberapa film live action yang gue tonton pada masa itu. Salah satu film yang memulai ini semua adalah sequel dari film Alice in Wonderland yang berjudul Alice Through the Looking Glass. Jujur aja, gue pribadi nggak begitu ingat soal film ini, namun satu hal yang sangat gue ingat adalah gue merasa sangat bosan ketika pertama kali menontonnya, dan gue pun memutuskan untuk tidak melanjutkan film tersebut. Rasa ketidaksukaan gue terhadap film live action menjadi semakin tinggi ketika gue akhirnya menonton adaptasi live action dari film Dumbo. Sebelum menonton film tersebut, gue pribadi sudah pernah menonton versi animasinya, dan itu merupakan salah satu film animasi favorit gue ketika masih kecil. Dengan hal inilah, gue menjadi terdorong untuk menonton versi live actionnya, dan ketika gue menonton film tersebut, gue segera mematikan TV gue pada saat itu. Hal ini dikarenakan gue sangat tidak suka dengan arahan yang diambil oleh film itu karena mereka merubah beberapa komponen penting yang ada di film animasinya. Sebut saja kehadiran dua sosok karakter manusia yang kalau nggak salah itu menggantikan peran dari salah satu karakter yang bernama Timothy Q. Mouse. Dan sama seperti sebelumnya, gue langsung berhenti menonton film itu bahkan hanya dalam waktu kurang dari 15 menit saja. Look at me. We're gonna bring your mama home. Nah, dari kejadian ini, gue pun jadi sangat benci terhadap film live action yang memiliki cerita yang berbeda dari sumber aslinya. Ini jelas sangat kontradiktif dan berlawanan dengan pemikiran gue sebelumnya. Hal ini pun membuat gue menjadi semakin kebingungan dalam melakukan penilaian terhadap film-film live action ini. Apabila mereka memiliki cerita yang sama dan minim akan hal yang baru dari versi originalnya, maka gue akan mencap film tersebut sebagai film yang malas dan tidak kreatif. Nah, tapi kalau film live action ini ternyata menghadirkan sebuah cerita atau konsep yang berbeda dari versi originalnya, maka gue akan berpikir kalau film tersebut tidak menghormati atau menghargai media yang mereka adaptasi. Dengan adanya dilema ini, gue pun akhirnya menjadi semakin tidak tertarik lagi untuk menonton film-film adaptasi live action ini. Selain itu, faktor lain yang mendorong gue untuk berpikir demikian adalah karena pemikiran gue yang semakin kritis dalam menanggapi karya-karya yang gue tonton. Perubahan sudut pandang ini membuat gue sadar bahwa mayoritas adaptasi live action yang gue tonton selama ini ternyata bukanlah karya yang bagus. Ya, sebut saja film-film Resident Evil franchise yang dulunya sangat gue suka dan gue anggap sangat bagus, tapi ketika gue menonton film-film itu kembali, gue sadar kalau mayoritas film ini ternyata merupakan film yang biasa saja dan bahkan diantaranya sangat tidak bagus, walaupun gue masih bisa menikmati beberapa film ini. Nah, tapi untuk adaptasi live action dari anime, well, dari dulu gue pribadi memang gak gitu tertarik sih dengan medium yang satu ini. Terutama setelah gue menonton adaptasi live action dari serial Attack on Titan, ya menurut gue itu film bener-bener ampas banget sih asli. Nah, setelah melihat alasan barusan, lalu apakah gue bakal tetap tidak akan menonton film-film adaptasi live action ini? Well, gue pribadi awalnya masih belum memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan hal tersebut, namun setelah menonton beberapa film ataupun serial live action yang rilis dalam beberapa waktu belakangan ini, seketika rasa tertarik gue terhadap medium ini mulai tumbuh kembali. Beberapa karya ini memiliki kualitas yang sangat bagus, namun ada juga yang sangat buruk, namun keduanya sama-sama memberikan gue dorongan untuk melihat berbagai adaptasi live action lainnya. Kalau dari segi yang bagus, gue ambil contoh dari film Sonic the Hedgehog dan juga Fallout series. Seperti yang banyak dari kalian ketahui, film Sonic the Hedgehog seringkali dikatakan sebagai salah satu adaptasi video game yang paling berhasil sampai saat ini. Walaupun tidak memiliki kualitas yang sangat luar biasa, namun kalau dibandingkan dengan semua adaptasi video game yang rilis sebelumnya, film ini jelas jauh lebih baik, mau itu dari segi kualitas ataupun entertainment. Selain Sonic the Hedgehog, serial Fallout juga sama-sama mendapatkan respon yang positif, bahkan dikatakan memiliki kualitas yang sangat luar biasa.
Salah satu bukti dari kebagusan serial tersebut adalah mereka berhasil mendapatkan penghargaan Game Award di nominasi adaptasi video game dan mengalahkan kandidat yang paling dipercaya sebagai pemenangnya, yaitu serial Arcane season kedua. Kehadiran kedua karya ini memberikan gue sebuah harapan bahwa tidak semua adaptasi live action itu bakal berakhir buruk. Ada beberapa di antaranya ternyata memiliki kualitas yang lumayan bagus hingga bahkan bisa dikatakan luar biasa. Nah, untuk karya yang tidak begitu bagus, gue bakal mengambil contoh dari dua film yang baru saja rilis belakangan ini, yaitu Minecraft Movie dan juga adaptasi dari Snow White. Kedua film ini memang sama-sama bukanlah film yang bagus, namun keduanya memiliki respon yang cukup berbeda. Salah satu di antaranya terbilang masih cukup bisa dinikmati walaupun dianggap jelek, sedangkan yang satunya lagi dianggap sangat buruk hingga tidak layak untuk ditonton dan hanya bisa dinikmati apabila kita melihatnya sebagai sebuah film yang bodoh dan bisa kita bully. Nah, kenapa film-film yang tidak bagus ini malah bisa mendorong gua untuk menonton adaptasi live action lainnya? Well, itu semua dikarenakan gue sudah cukup sering dalam menonton berbagai karya dengan kualitas yang tidak begitu bagus hingga gue menjadi cukup kebal dengan semua itu dan bahkan gue mulai memiliki rasa tertarik untuk bisa melihat apakah suatu karya yang dianggap buruk oleh orang-orang itu memang seburuk itu atau hanya merupakan bentuk FOMO saja. Tidak hanya terdorong untuk menonton, gue pun juga mulai berpikir kalau sepertinya bakal sangat menarik apabila gue bisa menyampaikan isi pikiran gue setelah menonton karya-karya yang dianggap tidak bagus ini. Nah, setelah melihat itu semua, lalu kenapa gue tiba-tiba tertarik dengan adaptasi live action? Well, sebenarnya ada dua alasan utama yang membuat gue akhirnya tertarik untuk membahas topik ini. Pertama, gue sudah membuat channel kedua yang bernama Portal Kartun, yang mana channel tersebut berfokus pada pembahasan kartun-kartun saja, atau lebih tepatnya adalah semua hal yang bisa gue bahas dulu akan gue kembalikan di channel tersebut. Maka dari itulah, gue berpikir kalau sepertinya bakal cukup menarik apabila gue bisa membahas topik lain di channel utama ini seperti adaptasi live action yang masih memiliki kaitan yang kuat dengan dunia animasi. Yang kedua adalah kehadiran film live action dari film How to Train Your Dragon. Nah, jujur aja, gue pribadi sangat menantikan film tersebut, terutama setelah melihat berbagai video trailer yang menunjukkan kalau film ini sepertinya dibuat dengan sangat serius dan berusaha untuk membawakan nuansa yang sama seperti yang ada di animasinya. Nah, dengan dua alasan itu, lalu apakah gue bakal mulai membahas topik ini? Well, untuk melakukan hal tersebut, gue mungkin perlu pendapat dari kalian semua. Apabila kalian tertarik dengan topik ini, dan baik dari kalian yang setuju, gue mungkin bisa memulai hal tersebut. Nah, tapi perlu diingat bahwa gue nggak akan membahas semua karya adaptasi live action, dan gue hanya akan membahas beberapanya saja. Untuk menentukan mana sajakah film yang mungkin bisa gue bahas, film tersebut harus mengadaptasi suatu karya atau literatur yang sebelumnya telah memiliki adaptasi animasi. Apabila film tersebut mengadaptasi sebuah video game, maka gue harus mempertimbangkan banyak hal, entah itu dari segi algoritma ataupun kriteria yang telah gue sebutkan sebelumnya. Nah, sebelum menutup video, gue ingin memberitahu kepada kalian bahwa gue sebenarnya sudah pernah membahas film adaptasi live action di channel ini. Film tersebut adalah Chip and Dale The Rescue Ranger, yaitu sebuah film live action yang mengadaptasi sebuah serial animasi yang cukup legenda yang pernah dibuat oleh Disney dengan gaya hybrid animation sama seperti film Roger Rabbit dan juga Space Jam. Jadi ya, kalau nantikan channel ini mulai lebih sering dalam membahas film-film live action, mohon jangan kaget ya, karena konten seperti ini sebenarnya sudah pernah gue bahas dulu, namun tidak pernah gue teruskan saja. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik dengan topik ini atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!